Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4841 Divisi Zhaoxing. Matahari gurun membakar orang-orang, dan perahu roh memecah ombak. Ketika perahu roh berhenti, apakah ada dokumen bea cukai? Di ujung cakrawala gurun, ada gerbang kota dengan 3 karakter besar, Jalan Yongning, yang penuh dengan perubahan dan suasana sederhana. Di tembok kota, seorang jenderal berseragam militer, dengan sepasang mata tajam dan acuh tak acuh di balik helmnya, menatap perahu roh di depan kota. Perahu roh ini secara alami adalah perahu roh, kamar dagang krep Myrtle, yang ditumpangi Lin Bai. Seorang lelaki tua berjubah ungu melangkah keluar dari Lingzhu dan memberi hormat ke tembok kota sambil tersenyum. Dari lengan bajunya yang panjang, dia mengeluarkan deklarasi bea cukai dan tas penyimpanan. Jenderal itu pertama-tama melihat deklarasi bea cukai. Setelah memastikan bahwa itu benar, dia membuka tas penyimpanan dan melihat ke dalam. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, dia membuka gerbang dan bertanya, karena ini adalah perahu roh kamar dagang bunga melati, apakah kalian mengerti aturannya? Tidak peduli dari mana kalian berasal, atau dari mana kalian berasal, selama kalian memasuki wilayah negara bagian Chu, kalian harus mengikuti aturan negara bagian Chu. Jika kalian berani melampaui setengah inci, jangan salahkan kekejaman hukum Chu. Pria tua berjubah ungu itu berulang kali berjanji, menunggu gerbang terbuka sepenuhnya, dan perahu roh itu menyapu tembok kota. Setelah meninggalkan jalur Yongning, dia kembali ke kabin. Lin Bai dan Chen Yu berdiri berdampingan di depan pagar, menatap jalur Yongning, yang jauh dari cakrawala di belakang, dan melihat wilayah Chu, wajah mereka menunjukkan keinginan dan kerinduan. Saat matahari terbenam, suara tukang perahu datang dari kapal penumpang, hadirin sekalian, dalam 3 jam, kita akan tiba di tujuan kita, kota bunga melati. Kota krep Myrtle dinamai berdasarkan nama kamar dagang krep Myrtle kita. Kota ini juga merupakan kota terakhir di perbatasan dalam wilayah Chu. Saat kita sampai di kota krep Myrtle, kamu bisa masuk ke kota untuk memperbaikinya. Di seluruh wilayah Chu, mata uang yang beredar disatukan menjadi 2 jenis, emas ungu dan perak. 100 tael perak dapat ditukar dengan 1 atau 2 emas ungu. Tentu saja, yang kumaksud dengan perak bukanlah perak yang digunakan oleh dinasti Fana. Petik 2. Perak, negara Chu adalah sejenis besi dewa yang langka. Nama lengkapnya adalah, besi dewa cahaya salju putih terang. Nama lengkap Zijin adalah, Zihua Tongsuan Senti. Kedua jenis besi suci ini kaya akan unsur Chu. Keduanya merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan peralatan. Karena negara Chu telah menetapkan wilayahnya di daerah ini, maka setiap tambang emas ungu dan tambang perak di wilayah negara Chu adalah milik keluarga kerajaan negara Chu. Bahkan jika Anda menemukan emas ungu dan perak di ladang, Anda tidak dapat menambangnya tanpa izin. Ini adalah hukum besi pertama negara Chu. Saya harap Anda akan mengingatnya. Di negara Chu, yang terpenting bukanlah supremasi seni bela diri, tetapi supremasi hukum besi. Siapapun yang melanggar hukum besi Chu akan dihukum berat. Di kapal penumpang, Lin Bai dan Chen Yu duduk bersama, mendengarkan nasihat bos. Seseorang menjawab sambil tersenyum, bagaimana jika kita mengeksploitasinya secara pribadi? Tukang perahu itu mencibir, di dinasti Chu, ada lembaga yang menakutkan yang disebut Departemen Zhaoxing. Petik 2. Jika Anda berani menambang emas ungu dan perak tanpa izin, begitu Anda ketahuan oleh negara Chu, Anda dapat dihukum atas kejahatan besar Zulian Jiuzu tanpa interogasi. Jika kejahatannya sudah diperbaiki, Departemen Kehakiman akan datang ke pintu dalam waktu setengah hari. Biarkan keluarga Anda memiliki mata yang baik, biarkan klan Anda sekuat awan, dan Raja Neraka harus menyerah begitu saja setelah Departemen Zhaoxing tiba. Anda dapat mencoba. Ketika tukang perahu berbicara tentang 3 kata, divisi kriminal Zhao, Lin Bai jelas merasakan bahwa banyak orang di kapal menarik napas. Lin Bai bingung dan bertanya, Saudara Chen, apakah Anda tahu Departemen Hukuman Zhao? Bagaimana perasaan saya bahwa mereka semua tampaknya takut pada peradilan pidana? Chen, Anda tidak dapat menahan diri untuk mengangguk, tentu saja saya takut. Kerajaan Chu dan dinasti Fana dibagi menjadi 3 provinsi dan 6 kementerian. Divisi Zhaoxing awalnya berada di bawah komando Kementerian Hukuman. Kemudian, seiring dengan semakin kuatnya divisi Zhaoxing dan semakin dipercaya oleh keluarga kerajaan Chu, divisi ini secara bertahap melepaskan diri dari kendali Kementerian Hukuman dan menjadi organisasi yang independen. Orang-orang dari divisi hukuman Zhao tidak mematuhi perintah pejabat manapun,
mereka juga tidak mematuhi perintah kerabat kekaisaran manapun. Mereka hanya mematuhi perintah Kaisar Chu. Atas perintah Kaisar Chu, hingga kerabat dan sanak saudara kaisar, hingga rakyat jelata Liming, tidak ada seorang pun yang takut membunuh. Poin kedua adalah bahwa setiap tahun, Departemen Zhaoxing merekrut personel militer. Namun, persyaratan Departemen Zhaoxing untuk perekrutan sangat ketat. Entah kamu memiliki bakat yang sangat tinggi dalam seni bela diri, yaitu, yang disebut jenius yang tak tertandingi. Atau mereka memiliki pencapaian mendalam di bidang tertentu, seperti membudidayakan serangga beracun, mengatur susunan, alkimia, dan sebagainya. Singkatnya, semua orang yang dapat memasuki Departemen Zhaoxing adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Prajurit divisi kriminal Zhao ada di seluruh wilayah Chu. Di setiap kota, akan ada orang-orang dari Departemen Zhaoxing. Saudara Lin, ada pepatah di Chu, lebih baik memprovokasi Raja Neraka daripada Zhaoxing. Ketika Chen Yu berbicara tentang Departemen Kriminal Zhao, dia tampak takut. Lin Bai mengangguk sedikit. Meskipun dia masih bingung, dia setidaknya mengerti fakta bahwa Departemen Zhaoxing tidak dapat memprovokasi. Wajah Chen Yu menunjukkan kerinduan, kalau saja aku bisa bergabung dengan Departemen Zhaoxing, aku tidak akan betah. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, apa keuntungan bergabung dengan divisi kriminal Zhao? Chen Yu tampak berseri-seri, berkata dengan gembira, itu tentu saja banyak manfaatnya. Pertama, gaji mereka yang bergabung dengan Departemen Zhaoxing tidak akan terlalu buruk setiap bulannya. Kedua, perwira militer dari divisi Zhaoxing memiliki posisi yang sangat tinggi di wilayah negara bagian Chu. Kemanapun mereka pergi, mereka adalah tamu kehormatan. Ketiga, pejabat militer dari Departemen Zhaoxing memiliki kekuatan besar. Semua pejabat di bawah 5 tingkat dapat dieksekusi terlebih dahulu dan kemudian dieksekusi. Keempat, para pejuang dari Departemen Zhaoxing tidak menghabiskan uang untuk berbelanja di Qinglou. Apakah menurutmu ada banyak keuntungan? Chen Yu berkata dengan alis terangkat, sambil berkata, dia juga mengedipkan mata pada Lin Bai. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk berbelanja di Qinglou. Berdiri di bahu Lin Bai, burung gagak berseru dengan heran, apakah ada hukum kerajaan? Apakah ada hukum? Lin Bai, pekerjaan ini cocok untukmu. Kamu sangat bernafsu. Burung gagak memikirkannya dan berkata kepada pencuri itu. Wajah Lin Bai tenggelam, dan dia berkata kepada burung gagak, kapan aku berhubungan seks? Burung gagak berkata, apakah kau masih berpura-pura padaku? Hanya beberapa saat setelah meninggalkan si Yue Qianzu, kau bertemu dengan Huang Xiuqing, yang secantik bunga, dan memberinya sebotol pil. Jika kita tidak berjalan cepat, gadis kecil ini akan bersedia membantunya. Lin Bai menghela napas dan berkata dalam hatinya bahwa dia memiliki reputasi yang baik dan dikalahkan oleh burung gagak. Tidak ada lagi keterikatan dengan burung gagak, garis depan kota Ziwei telah tiba. Menurut kata-kata tukang perahu, lokasi terakhir dari perahu spiritual ini adalah kota Crab Myrtle. Jika para prajurit di atas kapal itu perlu pergi ke kota lainnya, mereka hanya dapat meninggalkan kota itu melalui susunan transmisi kota Crab Myrtle, atau mengikuti kapal penumpang lain dari kamar dagang Crab Myrtle. Bab 4842 Kota Ziwei. Kota Crab Myrtle, dikenal sebagai kota terakhir di perbatasan Chu. Di kota itu, ada dua kekuatan paling kuat, satu adalah pasukan perbatasan yang menjaga perbatasan Chu, yang lainnya adalah kamar dagang Crab Myrtle. Tetapi jika memang demikian, siapa penguasa kota itu, kamar dagang ungu memiliki keputusan akhir. Bahkan pasukan perbatasan harus bersikap sopan kepada kamar dagang Crab Myrtle. Banyak orang yang ragu, bukankah negara Chu menghormati kekuatan kekaisaran? Posisi pasukan di sana seharusnya lebih tinggi daripada kamar dagang Crab Myrtle. Mengapa pasukan perbatasan harus bersikap sopan kepada kamar dagang Crab Myrtle? Ada banyak kepentingan dalam hal ini. Misalnya, senjata ajaib dan ramuan yang dijual oleh kamar dagang Crab Myrtle kepada pasukan perbatasan dijual dengan kerugian. Salah satu hubungan terbesar adalah bahwa ada keluarga kerajaan di belakang kamar dagang Lagerstroemia. 3 jam kemudian, bulan berada di tengah langit. Cahaya bulan yang terang menyebar ke seluruh gurun Gobi. Di sebuah oasis, sebuah kota kuno terletak di bumi seperti binatang raksasa. Ketika Lingzu memasuki oasis ini, Lin Bai berdiri di pagar dan melihat kota kuno yang ramai di bawah Lingzu. Matanya tidak dapat menahan untuk menunjukkan sedikit kegembiraan. Sudah lebih dari 10 hari sejak Qi Tianzong tiba di perbatasan Chu.
Setelah tinggal di perahu roh untuk waktu yang lama, Lin Baijing tidak sabar untuk turun dari perahu. Lingzu memasuki kota Ziwei dan mendarat di sebuah platform di timur kota. Di luar platform, ada sekelompok pria berseragam, dengan dingin menyaksikan perahu roh jatuh dari langit. Tuanku, perahu roh ada di sini. Kelompok orang ini, tersembunyi dalam kegelapan, sekitar lebih dari 20. Kultivasi adalah prajurit di alam Tao dan Dewa. Perlu disebutkan bahwa, seragam yang mereka kenakan berwarna hitam dengan pola emas dan disulam dengan 2 pedang bersilang. Ada pisau panjang yang tergantung di pinggang. Kelompok orang ini bersembunyi dalam kegelapan, tidak mengatakan sepatah kata pun, menyaksikan seorang prajurit di atas perahu roh turun, mata seperti elang mengamati kerumunan, tampaknya sedang mencari sesuatu. Sampai Lin Bai dan Chen Yu keluar dari perahu bersama, kelompok orang itu tidak pergi. Di bawah perahu roh, Lin Bai dan Chen Yu berjalan berdampingan. Chen Yu berdiri di tanah, merentangkan tangan, meregangkan tubuh dengan nyaman. Kota Crab Myrtle telah tiba, Saudara Lin, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin minum di Goulan? Goulan mengacu pada tempat orang mendengarkan musik dan menonton tarian, tetapi juga memiliki arti Qinglou. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku masih punya hal lain untuk dilakukan. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memaksa orang lain untuk melakukannya. Chen Yu berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Saudara Lin, saat kamu sampai di kota Crab Myrtle, kamu harus pergi ke kediaman kepala kota untuk mendaftar sesegera mungkin, mengurus dokumen bea cukai, dan mendapatkan token masuk dari negara bagian Chu. Hanya dengan cara ini kamu bisa melewati wilayah negara bagian Chu dengan lancar. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal. Jika kita memang ditakdirkan, selamat tinggal di dunia ini. Lin Bai dan Chen Yu pergi ke jalan dan menghilang di antara kerumunan orang. Lin Bai segera menemukan rumah utama kota Ziwei, mengurus token masuk, lalu berjalan-jalan di kota Ziwei. Sekarang sudah tengah malam, tetapi kota Ziwei masih terang benderang. Terutama di kota selatan, sangat ramai. Lin Bai berjalan-jalan di sekitar kota Crab Myrtle, melihat-lihat gedung-gedung di jalan dan pakaian-pakaian di kota itu. Kota Crab Myrtle mirip dengan kota-kota lain di dunia iblis. Ada banyak toko yang menjual senjata-senjata ajaib dan ramuan-ramuan di pasar, dan keuntungannya adalah yang terbesar. Bahkan jika sudah pukul 10 malam, toko-toko ini kosong. Selain itu, toko-toko yang paling banyak di pasar adalah toko-toko pakaian. Di negara bagian Chu, beberapa orang mencari nafkah dengan memurnikan pakaian-pakaian Dharma. Jubah-jubah negara bagian Chu terkenal di seluruh wilayah timur kerajaan iblis. Tidak hanya indah, tetapi juga sangat defensif. Selain toko-toko ini, Lin Bai juga melihat sesuatu yang tidak ada di kota-kota lain. Kantor pemerintahan. Lin Bai berdiri di depan Yamen untuk waktu yang lama dan melihat bahwa pembangunan Yamen itu cukup megah. Bertanggung jawab atas urusan-urusan kota Ziwei dan pertahanan kota. Dilarang membunuh orang di kota Ziwei. Pelanggar akan dihukum berat. Di mana ketertiban umum sangat baik, semakin mudah untuk mempromosikan perdagangan besar. Sepertinya fondasi pemerintahan Chu adalah perdagangan. Lin Bai meliriknya, dan sepertinya dia bisa melihat dengan jelas strategi pemerintahan Chu. Negara bagian Chu meliputi wilayah yang luas dan kaya akan produk. Negara bagian Chu membuka semua kota besar dan rute perdagangan dengan sempurna, dan mengirim personel keamanan khusus untuk kamar dagang. Sehingga perdagangan kamar dagang utama di wilayah Chu, kemungkinan dirampok sangat rendah. Ketika keamanan publik baik, semakin banyak orang secara alami ingin berbisnis di negara bagian Chu. Negara bagian Chu juga dapat mencerna semua jenis jubah Dharma, ramuan ajaib, senjata ajaib, besi ajaib, jalan ajaib dan seterusnya. Di bawah kondisi stabilitas jangka panjang, keluarga kerajaan Chu menjadi semakin mendalam. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan Chu akan terus membina keturunan yang luar biasa, dan selalu menempati salah satu kekuatan paling kuat di wilayah timur kerajaan iblis. Dan landasan dari semua masa yang makmur ini adalah tangan besi Chu, hukum besi Chu yang tidak dapat diganggu-gugat. Hukum besi negara Chu adalah akar dari semua ini. Lin Bai datang ke feri di kota Ziwei dan menaiki perahu. Lihatlah perahu, perahu di sepanjang sungai secara bertahap meninggalkan kota utara, ke kota selatan yang ramai. Paviliun di kedua sisi sungai dihiasi dengan sutra berwarna-warni,
dan tawa dan aroma merah dari banyak yin-yanyan wanita bergema di kota selatan. Jelas, ini adalah tempat yang paling ingin Chen Anda datangi. Goulan Qinglou. Berdiri di haluan perahu, Lin Bai memandangi pakaian wanita dan pria di kedua sisi sambil tersenyum. Berjalan-jalan di kota yang ramai di kota Krep Myrtle, Lin Bai perlahan-lahan merasa bahwa negara bagian Chu tampaknya memiliki pencapaian yang mendalam dalam industri hiburan. Tidak berlebihan untuk mengatakan, seluruh kota selatan adalah kota Feng Yue yang besar. Ada berbagai macam hal di Nancheng, seperti goulan, rumah judi, mendengarkan musik, menonton drama, bertarung dengan binatang, kompetisi seni bela diri, dan sebagainya. Menjual gua emas. Lin Bai terkejut dan menimbang emas ungu dan perak di dalam tas penyimpanan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan memerintahkan tukang perahu untuk meninggalkan Nancheng. Tepat ketika tukang perahu berbalik dan siap untuk pergi, tiba-tiba sebuah perahu 7 lantai di depannya menarik perhatian Lin Bai. Di kapal bangunan 7 lantai itu, ada papan nama, Kai Diexuan. Di kedua sisi kapal, ada semua jenis wanita cantik. Tepat pada saat ini, ada seorang anak muda yang tersenyum, dengan dukungan dari dua wanita muda, dengan senang hati memulai pembangunan. Chen, kau, anak ini. Lin Bai meliriknya dan melihat bahwa pemuda itu adalah Chen Yu yang datang ke kota Ziwei bersamanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata kepada tukang perahu, kirim aku ke susunan transmisi kota Ziwei. Lin Bai tidak berencana untuk tinggal di kota Ziwei. Dia ingin meninggalkan kota Ziwei sesegera mungkin untuk menemukan lokasi kota Zixing. Baiklah. Tukang perahu itu menjawab dan mendesak roh itu untuk bergerak maju perlahan. Sekitar beberapa saat kemudian, dia datang ke sisi gedung 7 lantai itu. Perahu itu berada di sebelah gedung 7 lantai itu. Perahu itu seperti semut. Perahu itu tenggelam dalam bayangan besar gedung itu. Namun, saat ini, terdengar suara keras dari gedung itu. Sosok itu keluar dari lapisan ketujuh dan jatuh ke dalam air dengan berantakan. Darah di tubuhnya mewarnai air menjadi merah. Tak lama kemudian, kepala seorang pria keluar dari air, dan itu adalah Chen Yu. Bab 4843 Chen Yu dalam masalah. Kota bunga Krep Myrtle yang terang benderang dan dua sisi danau yang ramai. Bangunan 7 lantai Kai Diexuan sangat menarik perhatian. Kai Diexuan memiliki pengaruh besar di kota Ziwei, dan juga terkenal dengan goulan. Semua orang yang masuk dan keluar dari tempat ini adalah pejabat tinggi dan bangsawan yang menghabiskan uang seperti kotoran. Di negara bagian Chu, di mana hukumnya ketat, tidak ada yang berani bertarung di kota. Bangunan 7 lantai Kai Diexuan tidak menyangka bahwa seseorang akan berani membunuh prajurit di gedung di kota hari ini. Boom, puff. Ada suara keras dan suara benda berat jatuh ke air. Banyak orang melihat sekeliling dan melihat lubang besar di bangunan 7 lantai yang mewah dan indah itu. Sesosok jatuh ke dalam air dengan berantakan, dan sebuah kepala keluar setelah setengah suara. Chen Yu. Kebetulan Lin Bai melewati perahu bangunan dengan perahu kecil. Itu tidak jauh. Lin Bai mengenali bahwa orang yang jatuh ke air adalah Chen Yu. Lin Bai mengerutkan kening. Untuk saat ini, dia tidak mengerti mengapa Chen Yu berada dalam kekacauan seperti ini. Apakah karena kamu tidak menghabiskan uang untuk berbelanja dan diusir? Bersama dengan Chen Yu, mereka datang dari wilayah Qitianzong. Meskipun mereka bertemu secara kebetulan, mereka berbicara dengan baik. Ketika pertama kali tiba di negara bagian Chu, Lin Bai tidak ingin membuat masalah, tetapi dia melihat Chen Yu jatuh ke air di depannya. Jika dia tidak menyelamatkannya, Lin Bai merasa kasihan lagi. Chen Yu jelas dipukuli ke dalam air. Jika dia diselamatkan, dia akan memprovokasi musuh yang kuat. Lin Bai berada dalam dilema. Berpikir berulang-ulang, Lin Bai mengangkat tangannya dan menggulingkan Chen Yu keluar dari air dan mendarat di atas perahu. Terima kasih atas bantuanmu. Batuk. Chen Yu mendarat di atas perahu, batuk hebat dan mengeluarkan beberapa suap darah. Dia pucat dan muram. Kakak Chen, mengapa kamu begitu malu? Apakah saudara Chen yang tidak memberikan uang untuk berbelanja di Goulan, dan apakah itu sudah diketik? Mendengar suara itu, Chen Yu merasa familiar. Ia segera mendongak dan melihat seorang pria berpakaian putih berdiri di haluan perahu, tersenyum padanya. Kakak Lin, Chen Yu berseru, sangat gembira, dan segera melihat penampilannya yang malu. Ia segera berkata dengan senyum masam, biarkan kakak Lin tertawa. Sikat, sikat. Saat itu,
Puluhan orang berpakaian hitam keluar dari gua tempat Chen Yu jatuh ke dalam air, memegang pisau tajam dan melihat sekeliling dengan mata tajam, mencari keberadaan Chen Yu. Chen Yu tampak muram, "Kakak Lin, aku dalam masalah." Lin Bai bertanya, mengapa saudara Chen memprovokasi mereka? Chen Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ceritanya panjang. Jika Chen bisa lolos dari masalah hari ini, dia akan minum bersama saudara Lin di masa mendatang. Agar tidak melibatkan saudara Lin, Chen pergi lebih dulu. Setelah itu, tubuh Chen Yu melesat dan menghilang dari perahu. Lin Bai mendongak cepat, lalu melihat Chen Yu bergegas menaiki gedung tinggi, menginjak atap, dan melarikan diri dalam kegelapan. Belasan pria berpakaian hitam menemukan jejak Chen Yu dan segera menyusulnya. Teriakan di kedua sisi tepi sungai terus terdengar, dan banyak turis cantik berhenti untuk mengagumi apa yang telah terjadi. Saudaraku, aku khawatir temanmu akan kurang lebih beruntung malam ini. Tukang perahu itu mendesah getir dan menggelengkan kepalanya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana aku bisa melihatnya. Tukang perahu itu berkata, hukum negara Chu sangat ketat. Tidak seorang pun diizinkan untuk bertarung di kota negara Chu. Mereka yang melanggar aturan harus dipenggal. Orang-orang berjubah hitam ini tahu bahwa hukum besi Chu tidak mengizinkan urusan pribadi, tetapi mereka masih berani melawan salah satu temanmu di kota Crab Myrtle. Jelas bahwa orang-orang ini adalah perseteruan darah dengan salah satu temanmu, atau pembunuh dan pembunuh bayaran. Tidak peduli orang macam apa itu, temanmu tidak akan bisa menghabiskan malam dengan aman. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sedikit. Lebih dari 10 prajurit yang mengejar Chen Yu adalah pencapaian alam Tao dan Dewa. Meskipun Chen Yu juga memiliki pencapaian di alam Tao dan Dewa, dia telah terluka parah oleh mereka. Aku khawatir kekuatan dan kecepatan mereka akan disusul oleh mereka jika Chen Yu tidak dapat berlari jauh. Jadi, saudara Chen akan hancur malam ini. Wajah Lin Bai sedikit tak tertahankan. Bagaimanapun, Chen Yu adalah teman pertama yang dia temui setelah dia datang ke negara bagian Chu. Meskipun bukan teman, tidak banyak konflik. Tukang perahu, aku tidak memiliki emas dan perak ungu di tubuh bagian bawahku. Pil-pil ini seharusnya dapat menutupi biaya pengiriman. Aku pergi dulu. Lin Bai melempar botol giok dari tas penyimpanan, terbang ke udara, menginjak pedang terbang, dan langsung menuju ke arah tempat Chen Yu menghilang. Tukang perahu itu menangkap botol giok itu dengan tergesa-gesa dan membukanya. Bau obat di dalamnya mengejutkan tubuhnya. Ternyata itu adalah ramuan yang diambil oleh seni bela diri di negeri dongeng. Tukang perahu ini hanya 7 perampok kultivasi Daojing, bisa mendapatkan pil, tingkat Daosian, bahkan jika itu tidak berguna baginya, juga bisa menjual dengan harga yang bagus. Lin Bai tidak menggodanya. Nilai sebotol ramuan ini sepadan dengan biaya pengiriman 10 hari yang dikeluarkan tukang perahu. Menurut hukum negara Chu, dilarang keras untuk bertarung di kota Chu. Saat ini, Lin Bai menginjak pedang terbang, tetapi dia tidak berani terbang terlalu tinggi. Dia mendekati tanah dan berlari kencang. Dengan kecepatan pedang kerajaan, Lin Bai segera menyusul lebih dari selusin orang berpakaian hitam dan Chen Yu. Melihat arah mereka, Lin Bai menilai bahwa itu seharusnya arah pemerintah. Hari ini, ketika Lin Bai tiba di kota Ziwei, dia melihat dari dekat bagian dalam dan luar kota Ziwei. Satu-satunya perbedaan dengan kota-kota lain adalah bahwa ada kantor pemerintah di kota Ziwei. Tidak diragukan lagi bahwa nyawa Chen Yu akan terselamatkan jika dia diburu dan melarikan diri ke pemerintah. Menurut hukum negara Chu, dilarang bertarung di kota. Jelas bahwa orang-orang berpakaian hitam ini telah melanggar hukum ketika mereka mengejar Chen Yu. Selama Chen Yu tiba di pemerintahan resmi, orang-orang berpakaian hitam ini tidak berani membuat masalah di pemerintahan resmi Chu, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga. Lin Bai melihat pikiran Chen Yu, sekelompok orang berpakaian hitam juga harus melihat pikiran Lin Bai. Segera, pria berpakaian hitam mengeluarkan senjata sihir jaring yang tidak dikenal dan melemparkannya ke langit. Jaring itu mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat dan menutupi beberapa jalan. Tubuh Chen Yu dalam pelariannya tiba-tiba menabrak dinding jaring besar yang tak terlihat. Apakah kamu ingin membunuhku? Chen Yu melihat ini dan meraung dingin. Selusin pria berpakaian hitam tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah mereka menjebak Chen Yu, mereka menebasnya dengan pisau tajam. Mereka seperti sekelompok mesin pembunuh tanpa emosi. Chen Yu melawan beberapa kali pada awalnya, tetapi dia terluka terlalu parah. Segera dia tidak bisa melawan. Dia memuntahkan darah dan napasnya dekaden.
Tepat ketika Chen Yu sendiri merasa bahwa dia akan mati hari ini, tiba-tiba cahaya pedang turun dari langit, membelah penghalang emas, jaring besar, dan mengenai seorang pria berpakaian hitam. Banyak orang berpakaian hitam menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berpakaian putih datang dari tengah bulan sambil membawa pedang terbang. Ia datang secepat cahaya bulan di bumi. Ketika ia membunuh di depan banyak orang berpakaian hitam, sebuah pedang perak keluar, yang mengejutkan semua orang yang mengelilingi Chen Yu. Sekelompok orang berpakaian hitam melihat Lin Bai tiba-tiba muncul, tanpa rasa terkejut atau kata-kata. Mereka mengeluarkan pisau dan membunuh Lin Bai seperti membunuh musuh ayahnya. Bab 4844 Yang Mulia. Kota Kreb Myrtle, beberapa jalan gelap, ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan. Dengan satu pedang, Lin Bai menerobos penghalang emas dan memaksa mundur puluhan orang berpakaian hitam yang mengepung Chen Yu. Chen Yu menyelamatkan hidupnya. Saudara Lin. Chen Yu berteriak dengan gembira. Baru saja, Chen Yu tidak ingin melibatkan Lin Bai, jadi dia melarikan diri tanpa mempedulikan tubuhnya yang terluka parah. Namun, Lin Bai tidak ingin melihat orang pertama yang dikenalnya dan meninggal. Dalam hati tidak tahan, Lin Bai memilih untuk menyerah. Saudara Chen, saya tidak tahu banyak tentang hukum Chu. Mereka menyerang saya terlebih dahulu. Jika saya membunuh mereka, apakah saya harus bertanggung jawab? Lin Bai menyelamatkan Chen Yu, tetapi dia tidak ingin membuat masalah, jadi dia bertanya. Chen Yu berkata sambil tersenyum, sudah diketahui umum bahwa mereka mulai mengejar saya dari tepi sungai Yang Liu. Bahkan jika Lin Bai membunuh mereka saat ini, seseorang akan keluar untuk bersaksi. Saudara Lin tidak peduli. Baiklah, Saudara Chen, pergilah ke pemerintah dan laporkan pada pemerintah. Aku akan menghentikan mereka. Dengan lambaian pedangnya, Lin Bai memotong celah di penghalang cahaya keemasan itu. Begitu Chen Yu melihatnya, dia bisa saja melarikan diri. Namun, dia sempat berpikir bahwa jika dia pergi, akan sedikit tidak bersahabat jika meninggalkan Lin Bai sendirian di sini. Saudara Lin, jika aku pergi, maka kamu. Saudara Chen, jangan khawatir. Melaporkan diri ke pemerintah sesegera mungkin adalah kebijakan terbaik. Chen Yu segera mengerti bahwa orang-orang berbaju hitam ini sangat kuat, dan mereka pasti bukan orang biasa. Dengan Lin Bai dan Chen Yu, sulit untuk menghentikan mereka. Rencana hari ini, hanya pergi ke kantor pemerintah adalah pilihan terbaik. Saudara Lin hanya perlu menahan mereka. Aku akan kembali dengan perwira militer pemerintah dalam waktu dekat. Chen Yu menggertakkan giginya, berbalik untuk mengebor celah itu, dan berkata, kebaikan hati saudara Lin yang luar biasa, Chen ingat. Jika dia bisa melarikan diri hari ini, dia akan berterima kasih di masa depan. Setelah itu, Chen Yufei dengan cepat menghilang dalam kegelapan. Begitu belasan orang berbaju hitam melihatnya, 5 atau 6 orang langsung berhamburan keluar, melewati Lin Bai dan mengejar Chen Yu. Orang-orang berbaju hitam lainnya terus bertahan dan mengepung Lin Bai. Tatapan mata mereka seganas serigala, dan pisau tajam mereka sedingin salju. Tanpa kata-kata, tanpa perasaan, mesin pembunuh yang hidup. Orang mati. Mata Lin Bai berbinar, dan dia menebak asal-usul orang-orang ini di dalam hatinya. Diperkirakan ini adalah prajurit mati yang ditahan oleh pasukan tertentu, yang secara khusus digunakan untuk membunuh musuh. Pedang terbang. Hati Lin Bai membaca sebuah gerakan, sebuah pedang terbang untuk bergegas pergi, menghentikan 5 atau 6 orang berpakaian hitam yang mengejar dan membunuh Chen Yu. Seketika, sepenggal jalan ini, langsung membuka perang berdarah. Lin Bai dengan 100 orang, menghentikan semua orang berpakaian hitam. Meskipun orang-orang berpakaian hitam ini pemberani, tak kenal takut dan kuat, mereka semua memiliki kekuatan kultivasi mulai dari 1 hingga 8. Namun di depan Lin Bai, jelas bahwa dia tidak cukup melihat. Ketika pedang jatuh, darah memercik dan kepala melayang. Dalam sekejap, keterampilan pedang Lin Bai menewaskan 8 atau 9 orang berpakaian hitam. 2 atau 3 orang yang tersisa, masih tanpa rasa takut, mencoba yang terbaik untuk bergegas untuk menyelesaikan Lin Bai. Di sisi lain, Chen Yu datang ke kantor pemerintah, memegang gerbang dan meludahkan 2 suap darah. Bang! Dengan marah, Chen Yu menggedor gerbang dengan tangannya. Setelah beberapa saat, terdengar suara tidak sabar dari pintu, siapa yang tidak sabar? Beraninya kau membuat masalah di pemerintahan. Kantor pemerintahan terbuka, dan seorang utusan keluar dari dalam, menatap Chen Yu dengan dingin.
Apakah kau ingin mati? Utusan itu berteriak pada Chen Yu dengan dingin, seolah-olah dia tidak bisa melihat luka pada Chen Yu. Chen Yu mengangkat sepasang mata penuh darah, menatap utusan itu dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, minta kepala kota untuk keluar menemuiku. Perintah pemimpin kota adalah pejabat utama di Yamen resmi kota Ziwei, yang bertanggung jawab atas semua masalah di dalam dan di luar kota Ziwei. Di negara bagian Chu, itu juga dianggap sebagai posisi pejabat 7 tingkat. Apa kau, Tuan? Apakah kau orang yang ingin kau temui? Utusan itu bersorak dingin, dengan wajah galak, jika kau ingin mati, matilah jauh-jauh, jangan mengotori tempat ini, atau aku akan keluar untuk mengepel lantai. Yu Chen Yu menggertakkan giginya dan matanya merah. Tetapi pada saat ini, di punggung rumah di kejauhan, beberapa bayangan memukul dan datang ke depan pemerintahan. Mereka mengenakan seragam, jubah hitam dengan 2 pedang bersilang yang disulam dengan benang emas. Yang mulia. Sekelompok bayangan itu mendekat dan melihat Chen Yu tampak seperti ini. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera berlutut dan menangis. Chen Yu melihat ke belakang, meskipun dia tidak tahu siapa mereka, dia melihat 2 pedang bersilang di dada mereka dan segera mengerti identitas mereka. Zhao Xingxi. Jika Anda datang terlambat, mohon maafkan saya. Bayangan itu berlutut di tanah dan menangis dengan rendah hati. Anda milik siapa? Chen Yu bertanya dengan dingin. Atas perintah Tuan Zumo, aku datang menemui Yang Mulia. Di antara sosok-sosok itu, seorang pria paruh baya menjawab. Di mana Zumo? Chen Yu bertanya dengan suara dingin. Karena pembatasan seseorang di kota kekaisaran, Tuan Zumo ditahan selama beberapa waktu. Kami tiba lebih awal dan diperintahkan untuk mengambil alih. Jika tidak ada kecelakaan, besok pagi, Tuan Zumo akan tiba di kota Crab Myrtle. Orang-orang ini berkata. Chen Yu merasa lega, dan segera menunjukkan tatapan tajam, ikuti aku. Setelah itu, Chen Yu melangkah maju. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan dengan dingin menghadapi pejabat resmi itu. Dia berkata dengan suara dingin, orang ini korup, memutarbalikkan hukum, melakukan kejahatan dan ketidakmampuan. Dia dikurung dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah mengetahui hukum, dia dieksekusi. Ikuti perintah. Salah satu dari mereka langsung pergi ke utusan itu. Ketika utusan itu melihat pedang emas yang bersilangan, dia sangat takut. Hanya ada satu alasan mengapa Zhao Xingxi, seorang penjahat yang menakutkan di Chu, begitu sopan kepada seorang pemuda. Pemuda ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan bahkan mungkin merupakan kerabat kaisar. Kata-kata Chen Yu hampir menetapkan hukuman mati bagi utusan itu. Chen Yu berlari kencang bersama beberapa prajurit dari divisi kriminal Zhao. Setelah menyusuri beberapa jalan, akhirnya saya tiba di tempat Lin Bai bertarung. Awalnya, Chen Yu berpikir bahwa, dikepung oleh puluhan orang berpakaian hitam, Lin Bai seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur. Namun, dia salah besar. Ketika dia kembali ke sini lagi, dia hanya menemukan mayat-mayat di tanah. Seperti 2 kacang polong berpakaian hitam, semuanya berada di genangan darah. Mereka semua sama. Mereka semua adalah ahli pedang. Satu-satunya yang hidup, seorang pria berpakaian hitam, dipaku ke dinding dengan pedang terbang, yang sulit digerakkan. Saudara Lin. Chen Yu berlari dengan tergesa-gesa dan melihat mayat-mayat di seluruh tanah. Ada keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Ketika Lin Bai melihat Chen Yu kembali, dia melihat petugas di belakangnya, dan segera berkata, Saudara Chen, untuk membuktikan ketidakbersalahan saya sengaja meninggalkan seseorang untuk membuktikan bahwa bukan kami yang menyebabkan masalah, melainkan mereka. Chen Yu mengamati luka mayat di tanah dengan saksama, dan menutup tenggorokannya dengan pedang. Segera, dia tahu bahwa Lin Bai tidak membutuhkan dukungan pemerintah. Dengan kekuatannya, dia dapat membunuh semua orang ini dalam sekejap. Alasan mengapa dia meminta Chen Yu melapor ke pemerintah adalah karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu di kota Ziwei. Bab 4845, 18 Negara Kekuatan Kekaisaran. Di dalam terowongan, mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan bau darah yang menyengat tercium di udara. Chen Yu sedikit terkejut dengan kekuatan Lin Bai, lalu wajahnya kembali tenang. Ia berkata kepada Lin Bai, mereka adalah penguasa pemerintah yang jahat, dan mereka juga orang-orang dari divisi kriminal Zhao. Cai Ye, orang-orang ini mengejar kita ke sini dan dibunuh oleh saudara-saudara Lin Bai. Saya pikir Lin Bai tidak bersalah. Chen Yu berkata dengan rendah hati kepada beberapa orang dari Departemen Kriminal Zhao.
Wajah beberapa orang di Departemen Zhaoxing menegang. Mereka bertanya-tanya mengapa Chen Yu berbicara seperti ini. Namun, mereka yang dapat bergabung dengan Departemen Peradilan Pidana Zhao pastilah mereka yang memiliki pikiran yang sangat baik. Mereka segera mengerti bahwa Chen Yu tidak ingin mengungkap identitasnya. Kepala Departemen Zhaoxing segera berkata dengan wajah serius, karena mereka adalah orang-orang yang membuat masalah dan mengejar Anda dan yang lainnya, Anda akan mengambil tindakan untuk melawan mereka. Tentu saja, Anda tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Tempat ini milik kota Crab Myrtle. Jika Anda berani menyakiti orang-orang di kota Crab Myrtle, Departemen Kehakiman tidak akan membiarkannya begitu saja. Ini akan diselidiki sampai tuntas dan memberikan Anda keadilan. Datanglah dan bawa mayatnya kembali ke pemerintah untuk mencari tahu kebenarannya. Saya ingin melihat siapa yang memakan jantung beruang dan empedu macan tutul, dan berani melakukan pembunuhan di kota Ziwei. Beberapa orang dari divisi kriminal Zhao dengan cepat mengangkat mayat itu ke tanah, ke arah pemerintah. Chen Yu dan Lin Bai berdiri di samping dan mengucapkan selamat tinggal dengan hormat. Setelah petugas kriminal Zhao pergi, Chen Yu berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Lin. Jika bukan karena bantuan Saudara Lin, saya khawatir Chen akan mati hari ini. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, Saudara Chen, bagaimana Anda memprovokasi orang-orang ini? Chen Yu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya tidak yakin. Mungkin itu dendam atau pembunuhan politik. Bagaimanapun, ada berbagai macam alasan. Saya baru saja masuk ke gedung 7 lantai KDX-1, dan mereka menyerang saya seperti anjing gila. Saya tidak tahu mengapa. Saya tidak dapat menilai siapa yang mencoba menyakiti saya sampai Departemen Kriminal Zhaoxing mengetahui identitas orang-orang ini. Lin Bai mengangguk sedikit dan bertemu dengan Chen Yu Pingsui. Dia hanya tahu bahwa Chen Yu adalah seorang pejuang di wilayah Qitianzong, tetapi dia hanya tahu sedikit tentang asal-usul dan identitas Chen Yu. Di dunia iblis, ada banyak sekali pejuang yang diserang dan dibunuh setiap hari dan malam. Mereka bersedia membunuh banyak, entah karena kebencian, atau karena cinta, atau hanya karena mereka tidak suka dipandang. Segala macam alasan aneh. Saudara Chen, menurutku orang-orang ini cepat dan tertib. Mereka tidak terlihat seperti prajurit dari pasukan biasa. Lagi pula, mereka sangat kejam. Mereka memang kejam dan tidak berperasaan. Mereka tidak ingin menjadi prajurit biasa. Sebaliknya, mereka seperti pembunuh yang dingin dan tidak kenal ampun. Jika Saudara Chen tidak tahu mengapa dia memprovokasi mereka, sebaiknya dia berhati-hati. Lagi pula, mudah menyembunyikan senjata dan sulit untuk bertahan dari anak panah yang tersembunyi. Saat bertarung dengan orang-orang berbaju hitam ini, Lin Bai sudah menilai bahwa mereka adalah sekelompok orang mati, tetapi dia tidak tahu kelompok orang mati yang mana. Terima kasih telah mengingatkanku. Aku akan berhati-hati. Chen Yu mengangguk untuk melanjutkan hidupnya, wajahnya penuh dengan perubahan dan kelelahan. Kalau begitu, aku akan pergi. Lin Bai menundukkan tangannya untuk mengundurkan diri. Chen Yu sudah keluar dari bahaya, dan orang-orang mati ini telah dibunuh oleh Lin Bai. Dalam waktu dekat, Chen Yu seharusnya tidak dalam bahaya. Dalam hal ini, Lin Bai tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kemana Saudara Lin pergi? Chen Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Ke suatu tempat bernama Kota Bintang Ungu. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kota Bintang Ungu. Mata Chen Yu berbinar, tapi... Kota Bintang Ungu di Sangsu. Saudara Chen, apakah kamu pernah mendengar tentang tempat ini? Mata putih Lin berbinar. Chen Yu dapat mengetahui dari dialek Lin Bai bahwa sepertinya Lin Bai hanya tahu nama tempat itu, tetapi tidak tahu di mana Kota Bintang Ungu berada. Segera, dia menjelaskan, di wilayah Chu, ada ribuan negara bagian yang tak terhitung jumlahnya. Di sekitar kota Kekaisaran Negara Bagian Chu, ada total 18 batas negara bagian, yang secara langsung berada di bawah yurisdiksi kota Kekaisaran Negara Bagian Chu. 18 negara bagian ini juga dikenal sebagai 18 negara bagian kekuatan Kekaisaran Chu, di wilayah timur Kerajaan Iblis. Di antara 18 negara bagian kekuatan Kekaisaran, salah satunya adalah Sangsu. Di Sangsu, kebetulan ada kota Bintang Ungu. Kota Bintang Ungu di Sangsu awalnya adalah tempat kecil di 18 prefektur kekuasaan Kekaisaran, tetapi baru beberapa tahun yang lalu, setelah jatuhnya Istana Sihir Jeoyu, negara bagian Chu mengetahui bahwa kota Bintang Ungu adalah salah satu benteng Istana Sihir Jeoyu di wilayah Chu. Jadi, dalam semalam,
kota Zixing menjadi tempat yang terkenal di 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran. Setelah jatuhnya Istana Sihir Jeoyu, ada desas-desus bahwa sebuah harta karun disembunyikan di kota Zixing oleh Istana Sihir Jeoyu. Pada saat ini, banyak sekali orang kuat dari dua aliran kehidupan dan iblis di kerajaan Chu berkumpul di kota Zixing untuk menyelidiki keberadaan harta karun ini. Sejak saat itu, kota Zixing telah menjadi tempat yang penuh dengan orang baik dan jahat. Jalan yang benar, jalan yang jahat, keluarga besar, gerbang besar, semua jenis monster tua, semua jenis monster tua. Berdiam diri di kota, mencoba mencari warisan Istana Sihir Jeoyu secara diam-diam. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Saudara Lin. Apakah kota Zixing adalah tempat ini? Wilayah Chu sangat luas dan sumber dayanya melimpah. Tidak mengherankan bahwa ada dua kota dengan nama yang sama di wilayah yang begitu luas. Oleh karena itu, Chen Yu tidak yakin apakah Lin Bai mencari kota Zixing Sangsu. Atau apakah ada kota bintang ungu di tempat lain. Mendengar kata-kata Chen Yu, Lin Bai pada dasarnya yakin bahwa kota bintang ungu di Sangsu adalah kota bintang ungu yang ingin ia temukan. Saudara Chen telah melihat banyak hal, dan aku sangat mengaguminya. Aku benar-benar ingin pergi ke kota bintang ungu di Sangsu. Lin Bai menjawab dengan terus terang dan lugas. Chen Yu bertanya sambil tersenyum, apakah Saudara Lin akan mencari harta karun? Jika itu benar, aku akan menyarankan Saudara Lin untuk menyerah. Istana Sihir Jeoyu telah hancur selama bertahun-tahun. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjungkir-balikan kota bintang ungu, dan mereka tidak dapat menemukan harta karun apapun. Aku rasa harta karun itu sama sekali tidak ada. Lin Bai berkata sambil tersenyum, reputasi kota Zixing sangat luas. Baik untuk berburu harta karun atau tidak, karena kita telah tiba di negara bagian Chu, apakah ada alasan bagi kita untuk tidak melihatnya? Juga, Chen Yu setuju. Bahkan jika itu bukan untuk berburu harta karun, itu bagus untuk dilihat. Dia berkata, tepat pada waktunya, aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran Chu. Kita bisa pergi bersama. Setelah memasuki 18 negara bagian kekuatan kekaisaran, Saudara Lin akan pergi ke Sangsu, dan aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Bagaimana? Mata Lin Bai berbinar dan dia berpikir dalam hatinya. Jika tidak ada pembunuhan malam ini, Lin Bai masih senang pergi bersama Chen Yu. Bagaimanapun, perjalanan itu sepi. Jika Anda memiliki teman yang sepemikiran untuk diajak bicara dan mengobrol, Anda juga dapat menghabiskan waktu. Namun setelah pembunuhan malam ini, Lin Bai merasa bahwa Chen Yu telah memprovokasi beberapa lawan. Meskipun satu gelombang pembunuh telah terbunuh, belum tentu akan ada yang lain. Chen Yu berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Lin, sejujurnya, saya mengundang Saudara Lin untuk pergi bersama saya. Itu juga niat saya yang egois. Seperti yang Saudara Lin lihat, saya telah memprovokasi beberapa kekuatan yang tidak diketahui. Chen lemah, jadi dia ingin pergi bersama Saudara Lin, dan dia memiliki masalah dalam perjalanan. Jika Saudara Lin tidak mau, saya tidak akan memaksanya.